wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Marlina dari SMA 2 Bukit Tinggi. Pada hari ini saya akan melaksanakan observasi dan pasca observasi dengan Ibu. Saya Oktavianti, guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Ibu Leni Marlina akan mengamati saya dalam proses pembelajaran di kelas 11 F4 pada materi sistem pencernaan, yaitu uji makanan. Oke, kemudian adapun tujuan pertemuan kita pada hari ini adalah untuk menentukan apa kira-kira yang akan kita laksanakan pada saat kira-kira tujuan pembelajaran itu pada hari ini apa? Kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan tujuannya adalah untuk menganalisis proses dan hasil pengujian kandungan zat makanan melalui kegiatan praktikum ke eksperimen. Kemudian area pengembangan yang kita ingin capai kira-kira apa? Nah, area pengembangan yang ingin saya capai dalam kegiatan praktikum ini adalah melakukan pengujian kandungan zat makanan dengan menggunakan zat ini. Kemudian saya juga akan menganalisis hasil pengamatan peserta didik, dan peserta didik juga diharapkan dapat untuk mengkomunikasikan hasil pengujian kandungan zat makanan. Artinya saya akan banyak melakukan pengamatan terkait dengan keterampilan peserta didik. Kemudian selanjutnya Bu ya, apa kira-kira strategi yang dipersiapkan untuk melaksanakan percobaan ini? Nah, strategi yang saya laksanakan pada kegiatan pembelajaran ini yaitu dengan melakukan praktikum, di mana peserta didik sebelumnya itu melakukan pengamatan terhadap video yang saya tayangkan. Kemudian mereka melakukan pengujian zat makanan, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu mereka mengamati hasil pengujian dan kemudian menyampaikan atau mengkomunikasikan hasil pengujian tersebut. Ya, oke Bu ya. Jadi dari tujuan, area pengembangan dan strategi, saya rasa semuanya sudah mantap ya Bu ya. Jadi semoga nanti pas pelaksanaan observasi bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi selamat nanti Bu ya. Saya akan melihat bagaimana proses observasi yang akan kita lakukan. Baik Bu ya. Oke Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zat makanan yang mau kita uji. Lalu kita juga sudah sepakat bahwa hari ini kita berada di lapor ini untuk melaksanakan video. Sudah semua kandungan zat makanan itu kita temukan dalam setiap yang kita makan? Tidak. Coba angkat satu zat makanan ini. Si Riri. Menurut Riri kira-kira apa kandungannya ini? Adakah glukosa katanya di sini? Di dalam ingredientnya? Dalam bentuk sukrosa ya. Riri anak sukrosa, lihat apakah semua yang kita bawa ini melengkapi atau cukup zat makanannya. Tetapi dalam proses pengujian zat makanan,
Singkat saja. Kelompok air. Sebelah kanan. Air. Sebelah kiri. Water. Tepuk tangan. Biasa tuh nak. Lah, jawab lah full kok. Masih bisa mah. Singkat saja. Kelompok air. Tepuk tangan. Sebelah kanan. Air. Sebelah kiri. Water. Tepuk tangan. Siapa yang Kami ini? sudah mengamati berbagai jenis makanan dari mulai gula, yogurt, telur, snack, ada 2 jenis, pisang, nasi, dan nasi yang dikunyah. Ya hampir semua. Enggak dulu itu dulu. Ini kurang. Jadi yang pertama gula, Lah biarin lah, biarin. Tapi cicil lah. setelah itu Ferry menjadi sama dengan Benedict. Setelah mulai ditentukan oleh Benedict lalu dibakar menggunakan api spiritus, dipanaskan dengan api spiritus menjadi warna hijau. Habis itu setelah itu gula dicampur dengan cairan violet menjadi tetap bersih atau tetap warnanya. Yang kedua ada yogurt, setelah diteteskan dengan luber menjadi warna hitam pekat. Setelah itu diteteskan dengan handling lalu dipanaskan menggunakan api spiritus menjadi hijau yang warnanya itu sangat muda. Setelah itu yang ketiga yogurtnya diteteskan dengan cairan violet tetap warnanya. Yang ketiga telur. Telur setelah diteteskan oleh cairan tunggal menjadi coklat oranye. Setelah itu diteteskan dengan Ferling atau Benedict dipanaskan menggunakan api spiritus menjadi warna hijau muda. Itu telur diteteskan dengan cairan violet menjadi warna ungu muda. Jadi berdasarkan hasil yang telah kami dapatkan, lanjut ada snack. Snack setelah diteteskan dengan luber menjadi warna hitam pekat. Habis itu menggunakan Benedict menjadi krem buah. Setelah itu snack menggunakan cairan violet menjadi warna krem. Habis itu lanjut ada pisang. Pisang setelah diteteskan luber menjadi hitam pekat. Setelah habis itu pisang diteteskan dengan Benedict menjadi warna hijau muda dan pisang diteteskan dengan violet menjadi warna putih. Yang terakhir ada nasi. Nasi setelah diteteskan dengan cairan luber menjadi hitam pekat. Setelah diteteskan dengan Benedict lalu dipanaskan menjadi hijau yang sangat muda. Setelah itu diteteskan dengan violet tetap warnanya warnanya tetap menjadi jadi selanjutnya berdasarkan hasil yang telah kami dapatkan, kami mendapatkan data berupa gula itu mengandung glukosa dan amilum, yogurt mengandung glukosa, amilum, dan berdasarkan gula yogurt yang kami gesekkan ke kertas itu terdapat noda, maka ia mengandung lemak. Telur mengandung glukosa, amilum, protein dan lemak. Snack itu kami 2 jenis, dua-duanya tidak mengandung lemak, mengandung glukosa
berdasarkan percobaan kami di kertas itu tidak meninggalkan bekas apapun ada stek. Lalu dari mana angka lemak ini ada? Ini kan juga berarti ada hasil penelitiannya. Mungkin itu tuh melalui pengujian yang lebih terkena dibanding kami. Jadi kesimpulannya, Apa? kesimpulannya sebenarnya snack ini ada lemaknya atau tidak? Kalau di komposisi itu ada, kalau menurut berdasarkan penelitian kami tidak menemukan adanya lemak di snack itu. Tapi jika ada komposisi, mungkin itu tuh didapatkan berdasarkan penelitian yang lebih akurat daripada kami dan menggunakan alat-alat yang lebih. Kira-kira bagaimana dengan hasil kelompok air? Kita ada kok. Artinya ketika kita mengamati, ketika kita menguji, apakah kita sudah teliti melakukan? Apakah ada hal yang mungkin tidak pas kita mengerjakan? Benarkah snack tidak ada lemaknya? Dari yang mereka amati, apa snacknya? Snacknya yang kayak keripik ketuk. Kira-kira di ingredientnya dia digorengkah atau dibakarkah? Dipanggang, ya bisa jadi memang tidak ada. Tapi ketika mengamati, ketika kita melakukan hipotesa kita pasti ada awalnya. Nah pada saat kita mengerjakan, bisa saja pengerjaan kita tidak sesuai dengan yang kita hipotesakan. Menurut kelompok air, di dalam snack itu tidak ada lemaknya. Karena dia bahannya itu dipanggang juga. Secara keseluruhan, bagaimana pendapatmu dengan yang kamu kerjakan? Ada. Bukan maksud ibu, makanan ibu. Makanan itu kira-kira terkandungkah adakah makanan yang benar-benar komplit yang dikandungnya ke makanannya? Nah, di antara makanan itu mana yang paling sering kamu konsumsi? Kemudian yang di luar itu, yang snack kamu harian itu? Kalau sekarang kan kita sering dengar ada penyakit kelebihan gula yang memunculkan sakit diabetes, ya kan? Adakah kira-kira hubungannya dengan yang kita amati ini? Makanan yang kita makan ternyata memang komponen gulanya cukup tinggi. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok ini. Kita kasih yang tepuk wow ya. Ayo pimpin kakak. Untuk kelompok air. Boleh, silakan berdiri. Semua nih Wow. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita refleksi apa yang sudah kita lakukan, Bapak. dari Apa yang dari praktikum. yang kita praktikumkan? Dari praktikum tadi kita ketahui ya, makanan yang kita makan tuh kandungannya banyak ya. Ada juga yang dia tuh satu makanan kandungan itu banyak macamnya, ada yang hanya sedikit. Jadi karena itu kita tuh kan manusia itu kan perlu banyak ya, dan itu tuh lengkap dan komplit. Jadi untuk memenuhi itu kita harus makan. Kalau yang lama itu namanya 4 sehat 5 sempurna, tapi ada nama barunya kan Mbak? Apa nama barunya? Gizi seimbang. Enggak, makin sesuai itu loh. Pada anak-anak yang tidak lengkap makanannya, tidak lengkap pemenuhan gizinya, apa istilahnya? Stunting. Dan itu harus kita pahami kenapa bisa terjadi. Itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, termasuk dengan proses pencernaan itu sendiri. Kenapa belum terjawab sebenarnya, kenapa berbeda antara nasi yang dikunyah dengan nasi yang kenapa pada umumnya glukosa
Nah, ke depan semoga waktu kita lebih lapang untuk mengajarkannya. Amin. Ucapkan terima kasih dengan kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Len. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah Bu Len. Kita bertemu kembali. Sebenarnya saya berharap mau bercerita lagi dengan Bu Len setelah Bu Len mengamati proses pembelajaran saya kemarin di kelas 11 F4. Ya, bagaimana menurut Bu Len proses yang sudah saya jalani di dalam kelas? Ya, oke. Baiklah, Bu Yen. Jadi sehubungan dengan pelaksanaan kita kemarin sudah melakukan pra-observasi dan kemudian juga saya sudah melaksanakan observasi di lokal yang Bu Yen amati kemarin. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Bu Yen kan. Yang pertama dulu mengenai perasaan dari Bu Yen. Nah, gitu. Setelah Bu Yen keluar, setelah menyelesaikan proses pembelajaran, kira-kira apa menurut Bu Yen yang sudah Bu Yen lakukan dan merupakan hal yang menyenangkan dan paling menarik bagi Bu Yen? Baik Bu Len, jadi kemarin itu kan saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan praktikum. Ya. Nah, di sini peserta didik saya harapkan bisa menganalisis proses dan hasil pengujian kandungan zat makanan. Jadi materinya ini adalah tentang sistem pencernaan. Murid menjalankan pengujian zat makanan. Nah, dari praktikum yang sudah saya jalankan, saya cukup puas sebenarnya dengan aktivitas bersama murid, tetapi ada beberapa hal yang mungkin perlu saya lebih tingkatkan, terutama bagaimana saya mengatur supaya kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, di mana murid sudah memahami detail apa yang mau mereka kerjakan. Karena seperti Bu Len lihat kemarin, kan ada beberapa kelompok yang selalu tidak berhenti bertanya. Selalu bertanya, Bu, bagaimana ini, bagaimana? Padahal kan di awal ya Bu Len, saya sudah menayangkan video, mereka sudah mempunyai LKPD, urutan aktivitas praktikum sebenarnya sudah sangat jelas di sana. Tapi tetap ada beberapa murid yang butuh perhatian khusus sebenarnya untuk saya memberi petunjuk terkait praktikum. Jadi sebenarnya saya puas, tapi ada sedikit mengganggu bagaimana cara saya mau menerapkan lebih efisien lagi saat praktikum. Oh ya, jadi begitu ya Bu Yen ya. Berarti kemarin Bu Yen sudah merasa puas kan gitu kan. Tapi tentu ada juga sedikit ya yang missnya mungkin ya Bu Yen ya. Seperti yang Bu Yen jelaskan tadi. Mungkin tadi Bu Yen jelaskan adalah di pengelolaan. Ya, pengelolaan. Jadi di pengelolaan Bu Yen merasa itu masih kurang, masih kurang. Jadi kalau menurut Bu Yen, kalau masih kurang, kira-kira nih bagaimana kira-kira menurut Bu Yen? Kan Bu Yen mengajarnya bagaimana? Apakah di satu kelas itu saja atau bagaimana? Kelas ini saya sudah, kebetulan ini saya ada 3 kelas mengajar untuk kelas 11 ini. 11 F4 ini sudah praktikum yang kelas kedua. Kelas yang pertama itu memang secara detail saya jelaskan tahap praktikum. Nah, di kelas F4 ini saya coba sedikit merubah dengan saya mau melihat keterampilan mereka dari sisi mereka meliterasi LKPD, mengamati video yang saya tayangkan, kemudian demonstrasi saya itu tidak detail. Saya mencoba apakah mereka memiliki keterampilan untuk berpikir sendiri atau kritis sendiri. Nah, sepertinya memang harus saya lebih kembangkan bagaimana supaya mereka memang berpikir kritis dengan apa yang mereka amati, tidak selalu mengajukan pertanyaan. Oh gitu ya. Kemarin kan kita ada 3 fokus kalau tidak salah kan yang akan diamati pada saat observasi itu. Dari ketiga fokus itu, Bu Yen merasakan mana kira-kira dari ketiga fokus itu yang perlu ditingkatkan, kemudian yang merasa sudah bagus di sana atau bagaimana Bu Yen? Nah, dari itu. Nah, 3 fokus yang mau saya amati itu kan yang pertama adalah bagaimana anak melaksanakan tahap pengujian zat makanan.
lapangan. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka mengamati hasil dari yang mereka kerjakan. Dan yang ketiga, bagaimana mereka mengkomunikasikan hasil pengamatan. Nah, menurut saya yang perlu lebih saya kembangkan di sini adalah bagaimana anak menganalisis hasil pengamatannya. Pada saat mengerjakan praktikum, mereka paham, tahapnya mereka paham, tapi ketika mereka menganalisa hasil percobaan, menurut saya itu yang perlu saya harus lebih tingkatkan, bagaimana upaya supaya mereka memang bisa menganalisis hasil pengamatan mereka. Oh, betul ya. Kemudian kemarin kan kita juga, saya juga sudah mengamati bagaimana proses pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian apa kira-kira rencana tindak lanjut dari Bu Yen dari hasil Bu Yen melaksanakan kegiatan proses pembelajaran itu kemarin? Nah, mungkin Bu Len kemarin itu kalau Ibu Len lihat kan kelompoknya, satu kelompok itu terdiri atas 5 sampai 6 orang. Nah, menurut saya jumlahnya terlalu banyak. Sebenarnya saya membuat kelompok itu berdasarkan ada tes diagnostiknya. Saya membuat kelompok itu berdasarkan kemampuan mereka, karena saya membagi di antara mereka ada yang bisa menganalisa, ada yang lebih terampil menggunakan alat, dan ada yang bisa memvideokan. Karena saya di sana menerapkan setelah praktikum, selain mengisi LKPD, mereka kan juga membuat laporan berupa video yang saya sesuaikan dengan bakat mereka. Saya memposisikan kelompok seperti itu, tapi ternyata menurut saya kurang efektif barangkali dengan jumlah yang banyak. Akibatnya mereka kan cenderung mengandalkan teman kiri kanan, lalu tidak paham apa yang mau dikerjakan. Nah, menurut saya mungkin saya harus membuat kondisi supaya kelompoknya lebih sedikit, Bu Len. Oh, jumlahnya ya. Jumlahnya lebih sedikit dan saya pun lebih mudah memantau proses keterampilan mereka. Jadi kan fokus saya kan juga keterampilan, karena penilaian keterampilan mereka menggunakan alat, menganalisis hasil pengamatan. Nah, itu yang pertama Bu Len. Ada satu lagi yang kedua, saat mengkomunikasikan. Karena mereka ada sekitar 5 atau 6 orang. Dan memang saat mereka mempresentasikan itu cenderung 1-2 orang saja yang paham. Nah, di sana saya menemukan upaya harus yang saya perbaiki, Bu Yen. Kemudian Bu Yen, kemarin kan juga Bu Yen sudah serahkan nih modulnya kan. Kemudian ada rangkaian kegiatannya mulai dari awal sampai dengan bagian penutup. Kemudian kalau menurut Bu Yen, dari langkah-langkah yang sudah Bu Yen siapkan itu, apakah semuanya sudah terpenuhi atau ada nggak kira-kira yang tertinggal atau bagaimana Bu Yen? Gitu. Nah, sebenarnya mungkin karena langkah-langkah di dalam modul kita ini kan terstruktur. Nah, ketika di dalam kelas terstrukturnya itu melihat situasi anak. Nah, pada saat saya memulai melaksanakan praktikum di dalam modul saya kan itu saya menayangkan video. Nah, saya melihat situasinya pada saat itu video yang saya tayangkan kan kurang itu, karena di labor video ini agak sedikit nge-lag. Saya menayangkan, nah pada saat itu tentu mungkin ada faktor itu barangkali Bu Len. Saya awalnya kan menayangkan video, berarti kan mereka tidak full menerima cerita video. Lalu saya melanjutkan dengan demonstrasi saya sendiri. Nah, barangkali ada pengaruh dari IT yang kurang maksimal saya terapkan pada saat memulai di awal pembelajaran. Kemudian di akhir lagi, praktikum ini kan waktunya maksimalnya 3 jam. Saya 3 jam pelajaran. Kemarin itu kan kita melaksanakan di kondisi 2 jam pelajaran. Akibatnya presentasi itu hanya mewakili 1 kelompok saja, Bu Len. Ya, baiklah Bu Yen ya. Kemudian kira-kira apa aktivitas pengembangan yang akan Bu Yen lakukan? Nah, untuk proses pembelajaran selanjutnya ini, Bu Yen. Berarti Bu Len, dari yang sudah saya laksanakan kemarin itu,
saya mungkin harus lebih meningkatkan penggunaan IT saya sebenarnya. Harus saya persiapkan lebih baik supaya memang efisien dalam pembelajaran. Kemudian pengelolaan kelas tadi, ketika saya setelah pertimbangkan, berarti kan untuk penilaian keterampilan jumlah kelompok besar itu cukup mempengaruhi ke hasil dari yang kita harapkan. Lalu pada saat kita mengelola anak melakukan komunikasi berupa presentasi, kita harus bisa sepertinya mengatur waktu. Jadi pengaturan waktu yang sangat penting sebenarnya. Gitu, Ya, manajemen. ya. Kemudian apa tujuan yang hendak Bu Yen capai dengan aktivitas pengembangan yang Bu Yen rubah itu? Nah, tujuan yang mau saya capai tentu maksimal untuk penilaian keterampilan proses tadi, supaya itu bisa benar-benar sesuai dengan rubrik yang saya sudah siapkan, Bu Yen. Kemudian kira-kira ukuran keberhasilannya bagaimana Bu Yen? Kalau misalnya dulu segini, kemudian kalau sekarang berapa ukuran keberhasilan yang kita harapkan itu Bu Yen? Nah, karena saya fokus ke bagaimana menilai keterampilan anak menganalisis, mengkomunikasikan, tentu ukuran keberhasilannya saya bisa memantau secara keseluruhan. Nah, kalau kemarin itu cenderung saya mengamati, berarti kan saya lebih fokus ke peserta didik yang melakukan banyak pertanyaan, sementara yang berhasil mengerjakan itu kurang terpantau bagi saya jadinya. Berarti pengelola itu supaya saya bisa mengelompokkan murid dengan yang mampu, dengan kurang mampu, jadi mereka saling bisa bekerja sama untuk melengkapi kekurangan dalam kelompoknya. Kemudian Bu Yen, dari aktivitas pengembangan yang akan Bu Yen lakukan ini, kemudian ada tujuannya, ada ukuran keberhasilannya, kira-kira pendukung apa yang Bu Yen harapkan? Dari siapa mungkin? Iya, ke depan barangkali untuk terkait IT, ya persiapan saya mengajar, tentu saya harus lebih banyak memahami, mempelajari bagaimana settingan pelaksanaannya di kelas. Kemudian untuk mengelola praktikum, memang saya sangat membutuhkan kerjasama dengan analis labor sebenarnya. Ketika di dalam kelas saya mempersiapkan peralatan dibantu oleh analis labor, minimal peserta didik yang sudah paham itu tidak terlalu sibuk dengan menanyakan alat, mempersiapkan alat. Analis labor mungkin sudah bisa membantu atau sedikit memberi kelonggaran dengan pengelolaan waktu saya di dalam labor. Kemudian yang terakhir, yang kira-kira berapa waktu yang Bu Yen butuhkan untuk melakukan aktivitas pengembangan ini, kira-kira Bu Yen? Insya Allah bisa saya terapkan pada praktikum saya berikutnya. Kebetulan pembelajaran PP berikutnya itu saya ada lagi kegiatan praktikum. Saya mungkin mencoba lagi dengan pengelolaan kelas ini, mengurangi jumlah kelompok, kemudian kalaupun saya masih menggunakan video, saya akan benar-benar mempersiapkannya dengan baik, Bu Yen. Lalu saya akan coba men-setting waktu supaya berjalan dengan baik. Dan saya akan berusaha bekerja sama dengan analis labor supaya pengelolaan kelas saya lebih lancar. Jadi gini Bu Yen ya, apakah masih ada kira-kira yang masih yang belum tersampaikan atau masih ada unek-unek mungkin yang akan ditanyakan Bu Yen sebelum kita akhiri pertemuan pasca observasi kita? Misalnya cukup Bu Len, tapi saya mohon Bu Len juga bersedia nanti mereview kembali setelah saya menerapkan perubahan yang saya harapkan tadi untuk kita bicarakan kembali ke depan. Iya, Len. Ya. Terima kasih ya Bu Yen atas waktunya dan kesempatan yang diberikan kita untuk melakukan observasi dan pra-observasi kemarin. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Baik Bu Len, terima kasih banyak Bu Len. Ya.